Halo sahabat bonsai Nusantara, salam satu hobi. Berjumpa kembali dengan kami Evencio Bonsai Official. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman kami sendiri ya, berbagi pengalaman yang kita alami dalam hal budidaya bonsai. Temanya sekecil apapun, hal kecil apapun yang kita lakukan pasti besok akan membuahkan hasil, dan nggak ada yang mubazir mas, atau nggak ada gunanya. Semua pasti ada manfaatnya mas. Sini mas, biar tahu apa yang akan kita bahas sore hari ini. Nah, ini apa mas ini mas? Oh, iki mas lembut-lembutnya. Nah ini tuh bibit, ini Pri Silver ya. Kemarin kita sempat bikin konten tentang gambiok mas, gambiok kimeng. Nah kurang lebih sama. Di sana juga ada kimeng yang seperti ini. Ini tuh apa ya mas? Telaten atau prihatin mas ini mas namanya mas. Nah ini kita sekecil ini kita rawat ya. Ini cuma sisa-sisa pruning atau sisa dari cangkok atau potongan itu. Mungkin sebesar ini kita rawat, kita polybagi. Ada yang satu polybag 5 seperti ini ya. Ini sama aja sama kimeng yang kemarin yang kita gambiok itu. Awal mulanya juga seperti ini. Terus ground kimeng yang kemarin kita sempat bikin konten sekitar 40-an itu awal mulanya juga dari sekitar seginian. Nah, jadi ini kita cuma berbagi pengalaman ya, biar lebih hemat modal mas, untuk bagi teman-teman yang pemikirannya seperti saya, pemula tapi pengen memiliki tanaman yang banyak mas. Oh, jangan ngomong kayak barang cilik iki mas. Nah seperti itu mas. Nah, ini kita cuma biar teman-teman tahu proses kita dulu awalnya seperti apa. Jadi biar kan kadang orang itu melihat orang itu cuma wahnya aja mas, tapi nggak melihat prosesnya mas. Kan kebanyakan seperti itu tuh mas. Iya mas. Nah ini kita cuma kasih tahu teman-teman semua proses kita dulu memiliki tanaman yang banyak itu. Ya ada yang beli, cuma kebanyakan kita ada seperti ini mas, proses-proses seperti ini. Bisa seperti kemarin beli cangkokan terus dipotong jadi banyak atau gimana. Nah itu tips-tips biar kita memiliki tanaman yang banyak. Nah kalau yang ini ya yang jelas walaupun ini kecil, asal kita rawat dengan baik ya. Intinya ini misal kecil segini, kita tanamkan seperti hidup ya, kita biarin aja kok mas. Yang penting kalau misal pas kekeringan itu kita siram, udah kok. Lama kelamaan kan pohon juga tinggi sangat besar kan mas. Itu kalau yang di polybag yang seperti tadi isinya 5 itu besok dipisah nggak mas itu? Dipisah mas, bisa mas. Kalau mau hasilnya itu lebih cepet mas, kan kalau polybagan banyak seperti ini pasti kan nutrisinya ini kan nggak banyak tuh mas, orang dimakan banyak pohon. Kalau mau lebih cepat gedenya ya kita pisahin satu-satu mas. Yang jelas itu apapun yang kita lakukan itu namanya usaha tuh mas, atau namanya juga kangelan gitu loh mas. Pasti hasilnya juga lebih bagus tuh mas daripada yang nggak diapa-apain. Kalau untuk pemisahannya sendiri mas, itu setelah gimana? Ya yang jelas kalau main aman ya setelah ini mas, keluar akarnya itu sudah keluar dari polybag mas. Masih jebol kaya ngono ki mas. Iya ini karena nah itu kita itu memanfaatkan apapun yang ada, sekiranya masih bisa dipakai kita pakai.
Tapi ya kemarin nggak seperti ini mas. Nah, maksudnya ini kemarin ini polybag sisa mas, tapi kita pakai lagi. Nah sama kita juga mau berbagi kalau pengalaman kami ya kemarin sewaktu kita bikin kimeng gabungan itu, awal mulanya dari kecil kan mas, kecil terus jadi tinggi itu, kita bentuknya itu enak mas, lentur mas. Beda loh mas. Beda, nah seperti itu. Soalnya kita kemarin juga sempat bikin gabungan tapi dari cangkok mas, seukuran telunjukan. Kita mau bengkokin itu susah. Terus kemarin kita juga sempat mencoba gabung, misalnya kita yang dari bibit awal mulanya kecil segini mas, terus sudah jadi serokok mil, sama cangkokan atau stek yang ukurannya serokok mil itu, kalau kita lihat perbedaannya itu sewaktu kita mau membentuk itu lebih mudah yang awal mulanya kecil terus jadi tinggi jadi besar mas, lenturnya itu. Itu kalau kelenturannya itu bertahan, maksudnya bisa sampai pohon yang agak besar atau enggak mas? Kalau yang dari kecil ini Iya. iya mas, mungkin kalau yang dari kecil ini ya tapi tetap kalau pohon semakin besar kan pasti semakin kaku toh mas, tapi tetap beda sama pohon yang awal mulanya emang sudah besar mas. Kalau yang dari kecil-kecil gini enak mas kalau mau dibentuk mas, misal mau dibikin liuan atau gabung itu mau diarah-arahin itu enak mas, lentur mas, nggak perlu mungkin pakai kawat atau double kawat atau gimana, itu aja lebih mudah lah mas penanganannya. Walaupun mungkin kalau kita pakai cangkokan yang besar bisa kita usahain gimana caranya, tapi tetap mudah yang dari kecil gitu loh mas. Jadi kalau untuk buat gabungan mending dari bibit yang dulunya stekan kecil ya mas? Ya enggak juga mas, karena kalau yang dari stekan kecil seperti ini kan yang jelas lama toh mas. Kalau sudah punya bahan yang banyak terus bisa cangkok terus punya gede-gede, yang mending pakai yang itu mas. Kan ini cuma ya namanya aja usaha tuh mas. Kalau kita sudah punya pohon yang besar-besar terus harus mengandalkan yang seperti ini kan terlalu lama tuh mas prosesnya. Yang jelas yang penting kalau ada sisa-sisa kita rawat, karena suatu saat pasti akan berguna mas, nggak ada yang sia-sia mas. Kalau ini dulu sing anu steknya itu dari sebesar apa mas ini? Kalau besar campur mas ya, mungkin kecil-kecil tuh mas, ada yang kecil ada yang udah lebih tinggi sedikit. Ya yang jelas kalau kita mau nanam di polybag satu-satu karena kecil-kecil terus jumlahnya banyak, jadi kita ombyok mas, yang penting hidup dulu, kita rawat. Besok ini mau dibikin karya seperti apa, lihat besok, yang penting ada bahannya mas. Banyak ini ya mas ya, ini ada berapa ini? Wah ini kalau dihitung per bijinya kemungkinan ini 500 pun ada mas, ini bibit ini kemungkinan mas. Ini sudah pakai pupuk belum mas? Belum mas ini, atau mungkin sebagian ada yang kita kasih atasnya itu mas. Sama saya ngakalinya ini kan kalau kita mau bongkar segini banyaknya kan ya pasti tenaganya banyak tuh mas. Ini saya ngakalinya tuh saya sebar pakai pupuk kimia mas, Disawur-sawur ke nah ya. seperti itu mas. Sewaktu setelah kita menyiram atau pas mau menyiram mas. Yang penting buat teman-teman harus telaten ya. Eman-eman kalau ada bahan sisa pruning atau potongan kecil-kecil kita buang, biar kalau kita rawat suatu saat juga akan bisa mendapatkan hasil, bisa kita olah menjadi karya kita. Eman-eman. Kalau untuk rencana sendiri ini mas, ini mau ditanam sendiri lagi apa mau dijual atau gimana ini? Kalau untuk planning
Sebenarnya kalau planning ini besok mau tapi setelah tinggi loh mas, setelah agak kesaran mau bikin gambioan mas. Ya gambioan yang ya mungkin agak kecil atau gimana biar cepet planningnya mas. Tapi kan nggak tahu besok mungkin teman-teman ada yang berminat, tetangga atau ya nggak apa-apa. Kalau dari bibit segini Mas ini siap di ground itu idealnya berapa bulan lagi nih? Kalau dari bibit segini di ground yang mungkin setengah tahun mas mungkin. Oh, tapi masih agak lama ya Mas ya. Tapi kan setengah tahun itu ya ya emang agak lama. Tapi kan kalau kita nggak terlalu merasakan waktu itu cepet kok mas. Kalau mungkin setengah tahun yang akan datang. Kalau seandainya kita nggak, mungkin ini tingginya mungkin sudah segini ya mas mungkin. Seandainya kita nggak merawat ini, nggak bakalan kita punya bit yang segini banyaknya mas. Padahal dari cuma kecil-kecil pendek-pendek ini ya Mas ya. Ya jadi ojo ngemingki barang cilik mas. Kita rawat, apapun yang kita rawat pasti suatu saat bisa berguna mas. Wah, sangat memotivasi nih Mas. Ya mas, ini kita cuma berbagi pengalaman sama teman-teman, khususnya bagi pemula ya, yang terjun di budidaya, yang pemikirannya seperti saya, pengen memiliki tanaman yang banyak, dan tapi ya kalau modal mesti harus keluar modal mas. Tapi makanya biar budgetnya nggak membengkak, Meminimalisir ya Mas. ya, nah itu salah satu caranya ya dengan ketelatenan mas. Dengan hal-hal yang kecil kita rawat seperti ini. Nah oke, sahabat bonsai semuanya, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Ini kami semata-mata bikin konten seperti ini agar teman-teman bisa lebih bersemangat ya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.